Hai semua. Hai semua, kembali lagi di Orasi, obrolan ringan anak statistik. Di episode 2 kali ini, kita akan membahas mengenai desa cantik dan tentu saja bintang tamunya adalah agen statistik. Sebelumnya di episode yang pertama, saya ditemani oleh satu orang bidadari, dan tentu saja di episode yang kedua kali ini saya ditemani oleh dua agen statistik yang sangat cantik. Tepuk tangan dulu. Baik, selamat datang Ibu April dan juga Ibu Lina. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di acara Orasi episode 2 kali ini. Gimana kabarnya Ibu Lina, Ibu April? Sangat luar biasa. Ibu April, mudah-mudahan selalu sehat kita untuk kita semua ya. Baik, tentu saja saya sudah mengenal ada Ibu Lina dan juga Ibu April. Mohon perkenalannya Ibu Lina dan Ibu April untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman Orasi. Silakan. Halo teman-teman Orasi, perkenalkan nama saya Nilu Putulina Yuniase, biasa dipanggil Lina. Saat ini saya menjabat sebagai sekretaris desa di pemerintahan Desa Kukuh, dan saya di desa cantik ini ditunjuk sebagai agen statistik. Dan saya perkenalkan Kade Aprilia Pratnya Mika, bisa dipanggil April. Saya di Desa Kukuh sebagai kader digital semenjak tahun 2022. Dan dalam program Desa Cantik ini saya ditunjuk menjadi agen desa statistik. Baik, terima kasih perkenalannya. Program Desa Cantik merupakan salah satu bentuk pembinaan sektoral yang diselenggarakan oleh BPS, di mana Desa Kukuh Kecamatan Krembitan pada tahun 2024 ini terpilih untuk mewakili desa sebagai Desa Cinta Statistik Kabupaten Tabanan. Dan hal ini sudah dicanangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, dan juga ibu-ibu cantik ini sudah dikukuhkan sebagai agen statistik di Desa Kukuh. Berikut cuplikannya. Nah, sebenarnya program Desa Cantik itu apa sih, Ibu agen statistik? Dan boleh dijelaskan nggak kepada teman-teman Orasi apa itu Desa Cinta Statistik? Ya, baik Pak Wahyu. Untuk teman-teman Orasi, saya jelaskan apa itu tentang Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Itu merupakan program dari Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa dalam melaksanakan kegiatan statistik agar sesuai dengan standar yang berlaku. Oke. Kaitannya bagaimana meningkatkan kapasitas aparat desa untuk melaksanakan kegiatan statistik. Tapi menurut ibu-ibu berdua nih, terpilihnya Desa Kukuh sebagai Desa Cantik 2024 ini, emang apa potensi yang dimiliki oleh Desa Kukuh? Di Desa Kukuh itu banyak sekali punya potensi Pak Wahyu, terutama ada beberapa potensi yang ada, yaitu ada potensi pertanian, ada potensi industri, terutama kerajinan berupa ukiran, dan ada potensi kesenian, ada dua, yaitu yang ciri khasnya Desa Kukuh, ada kesenian tek-tekan dan okoan, dan itu aja sih Pak Wahyu. Oh, berarti Desa Kukuh itu punya potensi kesenian tek-tekan sama okoan ya? Okoan tuh yang dari apa ya? Yang berbentuk kayak sapi gitu. Oh, yang godok-godok gitu ya? Oh, itu namanya okokan ya? Iya. Tapi apakah gara-gara potensi tadi apa? Kesenian, pertanian, dan juga beberapa potensi yang lain itu penyebab Desa Kukuh menurut ibu-ibu berdua terpilih sebagai Desa Cantik? Tentu tidak sih Pak Wahyu ya. Tapi mungkin kaitannya dengan Desa Cantik ini, Desa Kukuh telah mengumpulkan data kependudukan secara up to date. Kemudian pengolahan data ditayangkan pada website kami, yaitu di website sid.kukuh.desa.id. Oh, berarti Desa Kukuh ini sudah menjalankan pengolahan data dan ditayangkan dalam website ya? Iya. Bisa dijelaskan tadi websitenya? Alamatnya apa? sid.kukuh.desa.id. Terus platform websitenya itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak?
Jadi platform website Desa Kukuh itu sudah menggunakan Open SID. Jadi sudah bisa dibilang kalau di Desa Kukuh itu sudah menerapkan e-office, di mana semua data kependudukan dan administrasi perkantoran di Desa Kukuh itu sudah disimpan dan dilakukan pada website desa. Oh, berarti Desa Kukuh ini termasuk terdigitalisasi dengan baik ya. Dan sekali lagi Desa Kukuh websitenya itu sid.kukuh.desa.id. Jadi teman-teman orasi silakan bisa browsing-browsing ya untuk website Desa Kukuh sesuai dengan yang tadi. Tapi yang telah disampaikan tadi terkait dengan bagaimana Desa Kukuh melaksanakan pengumpulan data kependudukan, kemudian administrasi melalui website, itu sangat baik sekali ya. Dan saya dengar itu menjadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan seluruh kegiatan desa itu terkait dengan digitalisasi, semuanya tuh rujukannya ke Desa Kukuh ya untuk di Tabanan untuk kali ini ya. Memang selama jabatan perbekal yang sekarang ini ya, dari dinas itu selalu menunjuk perbekal kami Desa Kukuh sebagai pilot project terutama di bidang digitalisasi. Boleh dong dikenalkan siapa nama Pak perbekalnya? Oke, untuk Bapak perbekal atas nama I Nyoman Widiarnyana, Eskom MPD. Oke, semoga nanti Desa Kukuh semakin bisa menularkan ya terkait dengan digitalisasinya. Oke, baik lagi ke topik bagaimana Desa Kukuh terpilih untuk mewakili sebagai desa cantik di BI Tabanan tahun 2024, di mana sudah terdigitalisasi dengan baik. Namun yang kami lihat sebelum pembinaan, karena kami BPS yaitu sebagai pembina sektoral dan juga pembina desa cantik, masih melihat dari sekian banyak fitur pada website, kami melihat belum ada riwayat penyimpanan data dalam tren tertentu, kemudian beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti standar dan konsep definisi, dan juga belum ada administrasi dokumentasi bagaimana pelaksanaan statistik itu. Jadi itu dasar selain Desa Kukuh tadi sudah terdigitalisasi dan ada potensi untuk perbaikan kegiatan statistik di sana. Oke, balik lagi kepada agen statistik yang cantik-cantik ini. Tahu tidak peran ibu agen demi mewujudkan desa cantik di Kukuh itu seperti apa? Bisa di-share kepada teman-teman orasi. Yang pertama, peran kami sebagai agen statistik yaitu membantu Bapak perbekal dalam tugas pendataan statistik untuk kebutuhan desa maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintah secara umum. Yang kedua, menjalin koordinasi dengan tim pembina desa statistik guna membangun statistik di Desa Kukuh baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik bagi kami aparat desa. Yang ketiga, mengikuti arahan pembina desa cantik dalam berbagai hal menyangkut meningkatkan statistik di desa. Dan Pak Wahyu sekelas info, tim pembina sangat rajin loh datang ke Desa Kukuh membina kami. Yang benar Bu. Bersama tim pembina desa cantik lainnya yang sangat luar biasa. Emang siapa aja sih Bu yang rajin ke Desa Kukuh? Yang pertama tentunya Bu Putu Minarni ya, selaku pimpinan dari Badan Pusat Statistik Tabanan. Yang kedua Pak Putrawan, Pak Pande, dan teman-teman dari BPS lainnya. Oke, jadi memang dalam pelaksanaan pembinaan desa cantik itu tidak lepas dari adanya peran dari teman-teman di BPS sendiri ya, yang memberikan pembinaan langsung bahkan datang ke Desa Kukuh sendiri ya. Tapi saya lihat Ibu berdua juga sering datang ke Tabanan. Iya, kita juga sering kunjungan. Oke. Jadi itu wujud koordinasi yang sudah semakin baik ya. Mudah-mudahan akan terjalin lebih baik lagi ke depannya. Terus selain itu apa lagi Bu menurut Ibu agen itu perannya seperti apa dalam desa cantik ini? Untuk kami berdua, peran kami sebagai agen statistik yaitu melakukan update data statistik secara berkesinambungan dan kontinu, dan selanjutnya kami berdua juga memberikan masukan dan saran kepada Bapak perbekal kami dalam kegiatan statistik lainnya, dan tentu saja hasil akhirnya itu kami sosialisasikan kepada perangkat desa dan seluruh masyarakat di desa. Berarti perannya fundamental ya, selain tadi memberikan saran dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya peran agen itu yang ingin kami sosialisasikan kepada teman-teman aparat desa, bahwa kegiatan statistik itu bukan hanya urusan BPS loh.
Bahkan kegiatan statistik itu sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman aparat desa. Dan terima kasih kepada agen statistik sudah membantu kami mensosialisasikan kepada aparat desa yang lain, bahkan kepada masyarakat luas. Dan dalam pelaksanaan program Desa Cantik di Desa Kukuh, kegiatan apa saja yang telah agen-agen lakukan, walaupun di tengah kesibukan loh ya. Apa saja yang telah ibu-ibu lakukan? Kami sebagai agen itu banyak sekali yang kami lakukan Pak Wahyu. Nah, dalam pelaksanaan pembinaan bersama BPS Kabupaten Tabanan, kami banyak dikenalkan dengan tentang statistik. Di antaranya itu ada pengumpulan data. Setelah data itu dikumpulkan, kami juga mengolah data tersebut dan menyajikan data tersebut. Nah, pada kegiatan program Desa Cantik ini, hal fokus utama yang kami di Desa Kukuh lakukan yaitu mengenai kompilasi dan verifikasi data kependudukan secara mandiri, serta sumber data kependudukan itu kami dapatkan dari Siak Dukcapil, BPJS Kesehatan, serta laporan individu dan kelompok masyarakat lainnya. Baik, sebentar. Berarti tadi selain kegiatan statistik itu dari pengumpulan data, kemudian pengolahan, dan juga disajikan melalui website tentunya ya. Iya. Dalam bentuk apa aja itu penyajiannya? Infografis berarti? Bentuk infografis, profil desa, Oke. desa dan segala. Oke, tadi kita juga dengar sekilas di mana fokus utama kegiatan statistik di Desa Kukuh itu adalah terkait dengan kompilasi dan juga verifikasi data kependudukan, di mana datanya berasal dari Siak Dukcapil. Mungkin bisa disampaikan sedikit kepanjangan Siak itu apa ya? SIAK itu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Iya, jadi kami di Desa Kukuh ada satu admin yang memegang aplikasi SIAK. Jadi setiap ada update data dari kependudukan dari Dinas Dukcapil, kita setiap harinya, setiap pagi kita selalu mengakses SIAK-nya dan kita padu-padankan, sinkronkan dengan SID. Oke, berarti proses verifikasinya di situ ya, dan juga update datanya. Sehingga data kependudukan di Desa Kukuh sudah dipastikan data yang terbaru ya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian selain itu apa lagi yang ibu-ibu agen telah lakukan terkait dengan Desa Cantik ini? Jadi pada saat pembinaan kami menyusun SOP, formulir kompilasi dan verifikasi Pak Wahyu, dan juga beberapa bentuk penyajian data di website desa berupa tabel dan grafik. Kami juga melakukan pemaparan hasil akhir pembinaan kepada seluruh aparat Desa Kukuh dan evaluasi hasil pembinaan. Kami mendapat support penuh dari pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten, dan juga BPS Kabupaten Tabanan. Kami mendapat support anggaran dari APBD desa kami sendiri. Baik, berarti kegiatan Desa Cantik ini sangat didukung berarti oleh Pak Perbekal ya? Iya. Buktinya tadi bahkan APBDes pun diberikan Iya, alokasinya kita untuk kegiatan Desa Cantik ini. alokasi untuk pendampingan Desa Cantik di APBDes. Oke, selain itu tadi sudah disampaikan menyusun SOP, apalagi Bu? Kayaknya banyak ya pekerjaan agen, walaupun dari sekian banyak kegiatan agen itu yang Ibu lakukan hanya berdua saja, itu apalagi? Banyak banget yang kami lakukan Pak Wahyu, yaitu kami juga melakukan perbaikan data, yaitu tata cara penyimpanan data, di mana kami awalnya itu hanya menyimpan dan menampilkan data dalam satu titik terupdate secara real time. Nah, sekarang setelah diadakan pembinaan Desa Cantik ini, kami melengkapinya dengan series data pada beberapa titik, dan juga kami menyajikannya dalam bentuk profil desa, monografi desa, publikasi desa, dan infografis dengan tampilan yang lebih menarik. Oke, berarti memang adanya pembinaan Desa Cantik itu yang dirasa memang ada dampaknya ya. Yang tadi mungkin sempat kita bahas singgung sedikit, di mana sebelumnya di Desa Kukuh itu datanya pada satu titik terupdate saja, dan memang dalam perencanaan itu dibutuhkan kadang-kadang data-data tahun sebelumnya, seri-seri sebelumnya, dan mudah-mudahan adanya perbaikan ini semakin memperbaiki juga dalam perencanaan dalam pembangunan desa. Tapi Bu Lina dan Bu April, Iya. jawab jujur nih, program Desa Cantik yang dijalankan ini, mungkin saya ulangi, program Desa Cantik yang dijalankan ini mengganggu nggak, menyibukkan nggak untuk bagi Ibu berdua ini? Jujur nih Pak ya, Aduh.
Nggak enak nih. Jujur ya Pak ya, tentu saja karena kami di pemerintah desa kan juga punya kesibukan dan punya tugas pokok tersendiri dari masing-masing bidang kan. Dengan adanya pendampingan desa cantik, jujur memang menambah kesibukan kami. Aduh. Dan awalnya pun saya merasa bingung apa sih itu desa cantik. Jadinya setelah adanya pembinaan dan pendampingan, jadi kita tahu apa itu desa cantik, apalagi ditambah dengan berkecimpung dan bersinggungan dengan data. Jadi dengan adanya program desa cantik, kita juga turut mendukung pelaksanaan dan pengelolaan data untuk pekerjaan-pekerjaan kita di kantor. Ini jujur atau lip service, tapi oke lah, kita terima jawaban Ibu bahwa di tengah kesibukan ternyata ada dampaknya yang baik gitu ya. Selain mungkin dari Bu April, walaupun saya tahu menyibukkan dan mengganggu, tapi menurut Ibu apa lagi yang Selama manfaatnya? pembinaan saya tidak merasa keberatan sih Pak ya. Oh, Karena sebentar. Ini nggak ada paksaan loh ya. Tidak. Kalau memang menyampaikan mengganggu silakan. iya, sangat mengganggu mungkin. Waduh, itu kayaknya Ibu terlalu jujur. Tapi gimana? Mengganggu mungkin, tapi saya dengan tim-tim lainnya di Desa Kuku sang menjalani pembinaan ini sangat excited gitu Pak, karena banyak manfaat yang kami rasakan terutama di data kependudukan itu yang awalnya hanya mungkin sudah akurat mungkin, tapi belum terlalu. Dengan adanya pembinaan ini semakin datanya itu semakin akurat seperti itu. Jadinya saya dengan teman-teman yang lainnya itu happy menjalani pembinaan ini. Oke. Mungkin teman-teman orasi, inilah pengakuan dari Agen Statistik yang memang di awal pasti merasa apa sih ini desa cantik, datang-datang menyibukkan. Tapi itulah seperti kata Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi semoga di mana kami datang, kami dari BPS sekali lagi dasarnya adalah kami ingin menyampaikan bagaimana cara melakukan kegiatan statistik yang terstandar, sehingga data yang dihasilkan pun secara akurat, kemudian dapat mudah dimengerti, dan terutama dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, baik pun dari level desa hingga level kabupaten. Jadi terima kasih atas testimoni jujurnya tadi. Tapi dari sisi manfaat, tadi kan bagaimana persepsi Ibu ketika baru datang, pengalamannya juga ternyata happy. Itu kan happy lah ya, karena kita juga pendekatannya juga secara happy. Tapi manfaat, apa yang ibu-ibu agen rasakan manfaatnya itu seperti apa? Tolong disampaikan ke teman-teman orasi. Dengan adanya pembinaan Desa Cantik ini, banyak sekali manfaat yang kami rasakan di Desa Kuku, yaitu kami mendapatkan wawasan baru dengan penggunaan Microsoft Excel, yaitu untuk membuat grafik dan tabel. Emang sih Pak, awalnya itu kami sudah biasa membuat grafik atau tabel, tapi dengan adanya pembinaan itu semakin digali lagi ilmunya, yaitu dengan ada juga beberapa aplikasi lainnya, ada PowerPoint, yaitu dengan membuat publikasi, dan satu lagi ada aplikasi Canva, yaitu membuat infografis, di mana website Desa Kuku ini juga menjadi semakin menarik dan penyajian datanya itu menjadi semakin tertata dan akurat datanya. Emang Bu April kesannya menggunakan Canva itu seperti apa? Kesan saya menggunakan Canva, awalnya kan saya bisa nih Pak dikit-dikit. Tapi dengan adanya pembinaan ini lebih tahulah fitur-fitur apa aja yang ada di Canva. Seperti itu. Berarti Canva itu membuat infografis ya? Iya. Kalau misalkan teman-teman aparat desa lain dengan adanya infografis itu apa yang pernah Ibu dengar? Kesan mereka melihat infografis yang telah dibuat itu seperti apa? Sangat menarik sih Pak. Setelah jadi hasilnya itu jadi semakin menarik tampilannya. Lebih gampang nggak dibacanya lebih gampang? Tapi itu poinnya gini Bu, dalam pelaksanaan kegiatan salah satu istilahnya apa ya? Salah satu arah BPS itu adalah bagaimana data itu bermakna. Kalau mungkin Ibu dulu melihat website kami, sekedar informasi Bu, website kami juga sudah banyak perubahan. Yang awalnya hanya data, tabel, grafik, kami mencoba memberikan perubahan sedikit di mana data itu biar bermakna. Jadi ketika kita melihat angka dengan adanya infografis, oh jadi maksudnya seperti ini. Kalau istilah kami itu interpretasi. Jadi mempermudah kami membaca data seperti yang telah Ibu-Ibu sampaikan tadi.
Semoga juga nanti dengan adanya tadi ya pembinaan terkait dengan pelaksanaan Microsoft Excel untuk tabel dan grafik, kemudian Canva atau infografis, mudah-mudahan bisa ditularkan dong ke aparat desa yang lain. Selain itu Bu, selain bagaimana kita mengolah data Excel, kemudian infografis, apalagi kira-kira manfaatnya Ibu Lina? Selain itu, kami juga merasakan bahwa pelaksanaan kegiatan statistik di desa menjadi semakin baik dan semakin jelas Pak Wahyu. Tentunya menjadi lebih terstandar. Data yang kami miliki menjadi semakin digunakan untuk perencanaan pembangunan seperti perencanaan dokumen RKP, RPJM, menentukan jumlah penerima bantuan, jumlah penerima PMT atau pemberian makanan tambahan untuk balita, pasien remaja, ibu hamil dan juga lansia. Website kami yang makin baik ini juga dapat menjadi percontohan untuk desa lainnya nanti, begitu Pak Wahyu. Baik, berarti secara tidak langsung perbaikan data sebelum dan sesudah pembinaan ini benar-benar digunakan ya dalam perumusan kebijakan ya. Tadi saya mendengar bahwa ada bagaimana bantuan sosial, berarti perlindungan sosial, kemudian ada PMT balita. Itu terkait dengan program pemerintah pusat berarti ya, pencegahan stunting ya. Bahkan ada tadi terkait dengan posyandu, kemudian terkait dengan kesehatan remaja lansia yang pada umumnya berarti di mana data-data yang telah dilakukan dan adanya penyempurnaan itu digunakan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat itu ya. Berarti secara langsung masyarakat itu sebenarnya terdampak ya dengan adanya perbaikan data tersebut ya. Berarti kedepannya mudah-mudahan semakin baik data kependudukan yang diawali dari desa Kukuh, kemudian ditularkan kepada desa-desa lain, menyebabkan perumusan kebijakan yang baik, tepat sasaran, dan tentu saja dinikmati oleh masyarakat luas. Mungkin pertanyaan terakhir, terkait dengan desa cantik. Apa tema besar desa cantik yang telah dilaksanakan di desa Kukuh ini? Tema besar untuk Desa Cantik tahun 2024 ini adalah sukseskan Tabanan menuju desa presisi, desa sebagai subjek sekaligus objek pembangunan berlandaskan data. Wah, luar biasa. Tema sukseskan Tabanan menuju desa presisi, desa sebagai subjek sekaligus objek pembangunan berlandaskan data. Wah, luar biasa sekali di mana desa itu selain sebagai subjek yang melaksanakan pembangunan, tapi sebagai objek juga. Dan memang itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa pembangunan dalam lingkup terkecil mulai dari wilayah desa. Sangat sesuai sekali ya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa desa presisi ya, menurut ibu-ibu agen statistik yang sangat cantik, apa kaitan antara desa cantik dan desa presisi dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Ya. Jadi sejalan dengan program kami di desa yaitu Desa Presisi tentu membutuhkan banyak sekali data-data yang valid dan representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga kehadiran program Desa Cantik ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi kami yang mana penanganan data-data terstandar secara statistik dan memiliki konsep, definisi, dan SOP yang jelas. Oh, berarti secara tidak langsung program Desa Cantik yang dilaksanakan oleh BPS itu mendukung ya? Mendukung dan berkesinambungan sebenarnya. Program Desa Presisi yang poinnya adalah menyediakan data yang akurat dalam pembangunan, presisi akurat seperti itu ya. Wah, berarti BPS, kemudian pemerintah desa dan juga pemerintah daerah itu sebenarnya sudah bersinergi ya. Dan mudah-mudahan memang sinergi kita ini tidak hanya terjadi di Desa Kukuh, semua desa kedepannya di Kabupaten Tabanan bisa terjalin. Cukup seru ya dialog kita pada hari ini, dan keberhasilan program Desa Cantik Desa Kukuh Keramitan ini dapat menjadi acuan bahkan inspirasi dalam perluasan program kepada desa-desa lainnya dan mampu menuju desa presisi dan pada ujungnya mendukung terwujudnya sistem statistik nasional. Sebagai penutup, sebelum kita akhiri acara hari ini, bagaimana pesan dan kesan
selama pelaksanaan program Desa Cantik. Bisa aja Ibu bilang, BPS ini bikin capek aja. Nggak masalah Bu, itu menjadi kritik bagi kita. Tapi ya masa nggak ada baiknya sih Bu. Silakan mungkin dari Ibu April, Ibu Lina. Nah, kesan-kesannya. Untuk kesan-kesannya, pelaksanaan program Desa Cantik tentunya bermanfaat bagi kami. Kami merasa sangat terbantu dan bangga atas adanya program Desa Cantik. Desa Cantik menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas kami sebagai perangkat desa dalam pengelolaan data desa, Pak Ayu, sehingga data kependudukan kami menjadi lebih baik dan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Betul teman-teman orasi, kalau udah Ibu Sekretaris Desa yang menyampaikan, pasti kaitannya tentang pembangunan dan perencanaannya. Baik, Ibu Lina terima kasih pesan-kesannya. Kami ingin mendengar pesan-kesan dari Ibu April. Silakan Ibu April. Baik, kalau bagi saya, walaupun di tengah kesibukan kami selaku perangkat desa, kami merasa sangat senang ketika menjalani pembinaan Desa Cantik ini. Hal itu tidak lepas dari dukungan dan semangat Bapak Perbekal kami, yaitu Bapak Inyman Widiatnyana. Dan harapan kami, program Desa Cantik ini tidak hanya berlangsung di Desa Kuku saja, tetapi bisa diterapkan di semua desa, khususnya di Tabanan, untuk mendukung terwujudnya data desa presisi. Dan tak lupa juga saya selaku agen dengan Bu Lina serta mewakili Bapak Perbekal Desa Kuku mengucapkan terima kasih banyak kepada tim BPS Kabupaten Tabanan atas terselenggaranya kegiatan program Desa Cantik ini. Baik, terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Ibu Lina dan juga Ibu April. Kita sudah sharing terkait dengan pelaksanaan Desa Cantik, kemudian apa perubahan yang ada di Desa Kuku, manfaat, dan juga harapan serta pesan-kesannya. Dan tidak terasa kita sudah berada di ujung acara, dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bagi kepada teman-teman nanti semua bermanfaat. Baik, untuk teman-teman orasi, sekian acara orasi di episode kedua ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube BPS Kabupaten Tabanan, dan sampai jumpa di orasi selanjutnya. Bye-bye.